Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risti Supriyati Ningsih dan di sebelah saya Gelvira Dewi Regina. kami dari kelas 2A, Prodi S1 Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini kami akan menampilkan video simulasi konseling terhadap ODA. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Pagi Bu, saya mau konseling tentang kesehatan saya. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Risti Supriyati Ningsih. Di sini saya sebagai konselor. Sebelum kita memulai konselingnya, saya mau tahu dulu identitas Mbak. Jadi saya persilakan Mbak untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dewi Bu, Ya. usia saya 22 tahun, alamat dari Cilembang, Tasikmalaya. Untuk pekerjaan saat ini, Saya bekerja sebagai SPG di salah satu supermarket. di Tasikmalaya juga. Iya, Oke. Apakah sudah berkeluarga? belum Bu. Oke, baik. Sekarang silakan Mbak bisa menceritakan ada permasalahan apa yang akan dibahas di sesi konseling saat ini. Sebelumnya Bu, saya bingung harus cerita dari mana. Saya juga takut, sekaligus intinya saya malu Bu. Semua data-data yang kami dapatkan di sini, data-data tentang Mbak, apa sih yang diceritakan oleh Mbak, insya Allah tidak akan sampai ke kemanapun, tidak akan tersebar karena di sini sangat dijaga kerahasiaannya. Jadi data-data yang ada di sini tidak mungkin tersebar tanpa seizin Mbak. Jadi Mbak jangan takut, jangan merasa malu. Anggap saja saya itu sebagai wadah penampung gitu. Mbak harus cerita ke siapa gitu supaya Mbak juga merasa lega gitu. Jadi silahkan bisa diceritakan. Jadi begini ya Bu, dulu sebelum saya bekerja sebagai SPG, saya sempat bekerja di salah satu kafe yang ada di Bandung. Saya bekerja di sana sebagai wanita penghibur. Saya bekerja sebagai penyanyi sekaligus PSK. Berat sih Bu, tapi keadaan ekonomi membuat saya terjerumus seperti ini. Oke, baik. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Mbak. Jika Mbak berkenan untuk menjawabnya sekarang, bisa dijawab. Tapi kalau misalkan Mbak perlu waktu dulu untuk menjawabnya, tidak apa-apa, tidak usah dijawab. Apakah Mbak bersedia? Ya, bersedia Bu. Oke, pertanyaannya yang pertama itu sejak kapan atau berapa lama bekerja di sana? Saya bekerja di sana sekitar 4 tahun yang lalu. Pas bekerja di sana apakah langsung menjadi penyanyi dan sebagai pekerja seks komersial? Tidak Bu, saya di sana tuh sempat menjadi pelayan kafe selama 1 tahun. Lalu saya ditawari untuk menjadi penyanyi, dan saya menjadi penyanyi sekitar 8 bulan. Setelah itu banyak yang menawari saya untuk melayani klien dengan iming-iming yang cukup besar, entah itu uang, entah itu barang-barang mewah. Dan akhirnya saya melayani klien pertama saya, yaitu seorang anggota DPR. Oke. Apakah yang pertama kali melayani klien, apakah langsung berhubungan seks atau bagaimana? Iya Bu, saya langsung berhubungan seks dengan klien pertama saya. Pada saat itu apakah menggunakan alat kontrasepsi atau bagaimana? Tidak Bu, saya juga saat itu masih usia 19 tahun, juga itu baru pertama kalinya, jadi saya tidak menggunakan apa-apa.
Untuk ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Eh, apakah Mbak waktu itu setelah melayani klien yang pertama, apakah Mbak melanjutkan secara terus-menerus melakukan pekerjaan ini atau Mbak membatasinya? Sejak melayani klien yang pertama, saya langsung melayani klien-klien yang lain. Juga job menyanyi saya yang semakin kesini semakin menipis, juga tergantikan oleh penyanyi yang lain. Jadi saya meneruskan sebagai pekerja seks komersial. Oke. Untuk sekarang, apakah ada yang mau diceritakan lagi? Saya kan sudah terbiasa ya Bu, sudah lama juga menjadi PSK. Tapi kadang saya juga merasa takut. Takut akan apa? Karena kan di luar sana banyak pemberitaan tentang PSK yang mengidap positif HIV. Saya juga takut, dan ternyata setelah saya mencari tahu, PSK itu sangat beresiko terkena HIV/AIDS. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari pekerjaan itu, dan alhamdulillah saya sekarang sudah tidak bekerja lagi sebagai PSK. Tapi akhir-akhir ini saya mendapat kabar dari teman saya yang dulu bekerja sebagai PSK, dia terkena HIV/AIDS positif, dan saya juga takut Bu. Apakah dulunya Mbak dengan teman Mbak itu satu klien pernah melayani klien yang sama? Iya, karena Bu, karena kan di sana itu seperti di rolling gitu ya Bu. Jadi saya pernah melayani klien. Sekarang apakah ada yang mau diceritakan lagi lebih lanjut atau kita mau langsung ke inti permasalahannya saja? Sepertinya langsung saja Bu. Jadi apa yang sekarang dianggap oleh Mbak itu menjadi permasalahan utama yang membuat Mbak ingin berkonsultasi saat ini? Jadi begini ya Bu, akhir-akhir ini saya suka mudah lelah. Saya juga sering gatal-gatal di seluruh tubuh, kadang ruam-ruam seperti itu ya Bu. Terus yang paling mengganggu itu saya merasa gatal di area vagina. Sempat juga keluar seperti lendir dan sedikit berbau. Dan juga Bu, ada bintik-bintik putih di area mulut saya. Apakah sebelumnya Mbak sudah pernah menjalani tes? Belum Bu. Saya sebenarnya takut kalau nanti setelah dites ternyata saya positif HIV. Saya takut Bu. Jadi begini ya Mbak, memang tanda dan gejala yang Mbak rasakan saat ini termasuk ke dalam tanda dan gejala penderita HIV. Namun tetap saja jika Mbak ingin mengetahui benar atau tidaknya tentang hal itu, Mbak juga harus mengikuti serangkaian tes, menjalani serangkaian tes untuk mengetahui positif atau tidaknya. Nah, karena selain untuk mengetahui positif atau tidaknya Mbak, tes ini juga bisa mengetahui apa sih yang sebenarnya terjadi dan bagaimana cara penanganannya. Jikalaupun positif, insya Allah Mbak juga akan dibimbing dan diobati sampai mencapai kesehatan yang diinginkan. Jadi untuk privasi sendiri sama seperti di sini, data, segala macam data dan apa informasi yang Mbak berikan, insya Allah rahasianya akan terjaga ya. Jadi Mbak tidak usah ragu lagi. Jadi saya harus bagaimana Bu? Sarannya sih Mbak mengikuti dulu tes untuk mengetahui hal tersebut. Jadi
agar Mbak itu tahu sebenarnya kondisi Mbak itu seperti apa gitu. Jadi harus menjalani dulu tes. Nah, iya kalau gitu Bu, saya akan menjalani tes. Kalau itu terbaik untuk kesehatan saya akan menjalaninya. Iya, karena memang Mbak kan masih muda, belum berkeluarga juga. Mbak, perjalanan Mbak masih panjang dan Mbak juga harus tetap semangat. Nah, untuk menjalani tes ini juga Mbak nggak usah takut lagi, nggak usah malu, nggak usah ragu, karena ya memang privasi tiap pasien itu sangat dijaga gitu. Jadi Mbak tidak usah khawatir, Mbak harus tetap semangat demi kesehatan Mbak juga. Iya. Terima kasih banyak ya Bu ya. Nanti lain kali saya boleh kesini lagi Bu. Iya, boleh, sangat boleh, karena pintu ini terbuka untuk Mbak. Nah, untuk sekarang, apakah ada yang mau dibicarakan lagi atau ditanyakan lagi? Sepertinya sudah cukup Bu. Saya juga sudah paham. Saya juga sekarang sudah jauh lebih tenang. Oke, nanti mungkin kita jadwalkan lagi pertemuan kita, dan untuk tesnya Mbak bisa pilih mau di puskesmas, rumah sakit, atau di klinik yang menyediakan tes tersebut. Nanti kalau misalkan Mbak butuh bantuan saya, mungkin butuh dampingan, saya bisa ikut mendampingi untuk menjalani tesnya. Mbak bisa langsung kontak saya saja. Dan untuk sekarang mungkin sesi konselingnya diakhiri dulu. Nanti kita konseling lagi setelah Mbak menjalani tes dan sudah ada hasilnya. Mbak bisa kesini lagi. Iya, terima kasih banyak ya Bu ya. Nanti saya kesini lagi setelah hasilnya keluar, atau nanti saya juga butuh pendamping, saya akan menghubungi Bu. Ya, baik, saya tunggu ya. Ya, terima kasih banyak ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama. I like your eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more, the world may know, but don't be scared, 'cause I'm falling deeper, baby, be prepared. I like your shirt, I like your fingers, love the way that you smell. To be your favorite jacket, just so Menjadi pegawai pekerja Pegawai pegawai guys. Terima kasih sebelumnya.